Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat. Nomor induk mahasiswa B10018542. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas hukum sumber daya alam. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Fauzi Syam, SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hutan konservasi. Pengertian hutan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Tujuan hutan konservasi. Ada 3 tujuan utama dalam kegiatan konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Hutan konservasi sebagai perlindungan artinya berupaya melindungi peranan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan. Hutan konservasi sebagai pelestarian artinya melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dan mencegahnya dari kepunahan. Sedangkan hutan konservasi sebagai pemanfaatan artinya memanfaatkan dengan bijaksana dan bertanggung jawab keanekaragaman hayati yang telah ada. Payung hukum yang mengatur segala kegiatan pada hutan konservasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 1990 oleh Presiden RI kedua kala itu, yaitu Soeharto. Di dalamnya terdapat 14 bab dan 45 pasal yang mengatur tentang perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, peran serta masyarakat, kawasan-kawasan konservasi, dan ketentuan pidana. Jenis-jenis kawasan konservasi. Yang pertama, kawasan suaka alam atau KSA. Suaka alam adalah salah satu tipe hutan konservasi yang dilindungi dan dipelihara keadaan alaminya secara utuh untuk tujuan penelitian ilmiah, pendidikan, pemantauan lingkungan, dan sumber daya genetik. Yang kedua, kawasan hutan pelestarian alam atau KPA. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan pelestarian alam didefinisikan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Yang ketiga, taman buru. Taman buru merupakan kawasan hutan konservasi yang memiliki fungsi utama sebagai akomodasi untuk wisata berburu. Masalah pengelolaan hutan konservasi di Indonesia. Konservasi tidak jauh kaitannya dengan kerusakan. Kerusakan hutan inilah yang menyebabkan adanya tindakan konservasi hingga saat ini. Laju kerusakan hutan semakin lama semakin besar. Data statistik tahun 2000 menyatakan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia saat itu adalah 2 juta hektar lahan per tahun, dan menjadi suatu hal yang memalukan karena pada kala itu Guinness Book of World Record memberikan predikat sebagai negara tropis dengan laju deforestasi atau kerusakan hutan terparah dan terburuk di dunia. Peraturan-peraturan tentang hutan konservasi. Terdapat beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan hutan konservasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40 Tahun 2017 tentang fasilitasi pemerintah pada usaha hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
ekosistem gambut. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35 Tahun 2016 tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang keempat, tata cara penyusunan rencana pengelolaan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.